Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Teguh Rifahi. Halo guys. Oke guys, kali ini saya ingin mereview kembali materi teori akuntansi yang berjudul teori informasi asimetris. Oke guys, kita langsung lanjut aja nih mereview dari materi teori informasi asimetris. Menurut Brigham pada tahun 1999 dalam penelitian kembali dengan si Setio pada tahun 2006, asimetris informasi atau ketidaksamaan informasi adalah situasi di mana manajer memiliki informasi yang berbeda atau yang lebih baik mengenai kondisi atau prospek perusahaan daripada dimiliki investor. Nah, dalam pengetahuannya, keadaan di mana salah satu pihak lebih mengetahui tentang kualitas barang atau kontrak terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain sebagai mitranya. Contohnya itu yang pertama ada terhadap barang dengan kualitas yang berbeda dijual dengan satu harga karena penjual tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas yang sebenarnya pada saat membelinya. Nah, jadi akibatnya terlalu banyak produk yang berkualitas rendah dan terlalu sedikit produk yang berkualitas tinggi yang dijual di pasar, atau dengan kata lain barang-barang berkualitas rendah akan menggeser barang-barang yang berkualitas tinggi. Itu yang contoh pertama. Nah, yang di contoh keduanya itu ada pemerintah memiliki cara agar menghindari adverse selection yang merugikan. Cara tersebut adalah memaksa semua individu untuk membeli asuransi. Dengan kebijakan ini, konsumen dengan risiko tinggi akan mendapatkan keuntungan, menimbulkan tiap individu mempergunakan pasar asuransi lebih banyak. Nah, namun ada risikonya nih. Konsekuensinya adalah perusahaan asuransi tidak dapat membedakan konsumen yang beresiko rendah maupun beresiko tinggi. Nah, yang di contoh ketiganya itu ada tindakan yang tersembunyi oleh salah satu pihak yang mengetahui kualitas barang yang diperdagangkan dan tindakan tersebut tidak dapat diamati oleh pihak lain. Nah, jadi dari ketiga contoh yang tadi saya sebutkan itu di mana situasi dari pihak akan memiliki kecenderungan untuk mengambil resiko karena biaya yang dapat dikenakan tidak akan dirasakan oleh pihak pengambil resiko. Dengan kata lain itu adalah kecenderungan untuk menjadi lebih berani dalam mengambil resiko, mengetahui bahwa biaya potensi atau beban mengambil resiko tersebut akan ditanggung secara keseluruhan atau sebagian oleh orang lain. Nah, sebuah moral bahaya dapat terjadi di mana tindakan salah satu pihak dapat berubah sehingga merugikan pihak lain setelah transaksi keuangan telah terjadi. Jadi dalam hal ini informasi asimetris berpengaruh dengan teori yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu ada teori agensi dan signaling, yang dimana posisi kepemilikan informasi tidak sama antara kedua belah pihak yang berbeda, dalam hal ini penjual dan pembelinya, sehingga kedudukan tidak sama. Hubungan antara prinsipal dan si agensi adalah hubungan yang tidak setara. Agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada si prinsipal, sedangkan prinsipal itu adalah mengalami masalah dalam menjaga agar agen bertindak atas namanya atau sesuai
kontraknya. Nah, sedangkan dalam signaling merupakan proses mengurangi informasi yang berlebihan dan mencari kebenaran dari informasi yang ditujunya. Maka, perolehan sinyal terjadi pada waktu tindakan investasi. Asumsi dasarnya adalah bahwa agen informasi bergerak pertama dan berinvestasi untuk memperoleh sinyal. Jadi, pihak yang kurang informasi kemudian mengamati sinyal dari agen tersebut dan menyimpulkan tentang bentuk kualitas berdasarkan sinyal-sinyal. Kesetimbangan tercapai ketika investasi yang dipilih sinyal optimal untuk setiap agen mencari informasi. Dalam hal ini, teori informasi asimetris terdapat kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu yang pertama, kemampuan teori untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang belum dijelaskan. Nah, dan yang kedua ada informasi sebagai penentu pasar. Sedangkan kelemahannya itu yang pertama ada asimetri satu arah. Menurut Space menyatakan pada tahun 1976 dalam makalahnya bahwa dalam beberapa kasus untuk yang ada variasi acak dalam sinyal biaya yang mencegah majikan untuk membedakan secara kesempurnaan antara individu-individu dari berbagai kemampuan yang produktif. Nah, yang kedua, modal sederhana. Teori informasi asimetris banyak dari model berurusan dengan versi yang sangat disederhanakan dari pasar dengan jenis kemungkinan beberapa pemain atau negaranya. Oke guys, cukup sekian review materi dari teori informasi asimetris. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Mohon maaf ya guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.